Ceritanya kan setelah Nabi Musa memimpin kurang lebih 12.000 Bani Israel itu ke Mekah, kemudian pulang ke Madinah. Madinah waktu itu namanya Yathrib. Dijanjikan kan sama Nabi Musa nanti akan muncul Nabi terakhir akhir zaman. Siapa yang mengikutinya akan dijamin selamat dunia akhirat, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika di Yathrib atau Madinah itu berhenti sejenak, nanti akan datang muncul di sini. Kemudian Nabi Musa meneruskan perjalanan. Nah, pengikutnya itu sebagian nggak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kalian nggak ikut aku? Aku mau nungguin Nabi terakhir yang engkau janjikan. Kata Nabi Musa, masih lama. Masih beberapa generasi berikutnya, nggak apa-apa. Yang penting mungkin anak cucuku nanti. Makanya Rasulullah sebelum datang ke Madinah, Madinah sudah didiami dulu oleh orang Yahudi. Ceritanya kan seperti itu. Setelah lolos dari kejaran Fir'aun lewat Laut Merah, tinggal di sono. Gitu. Nah, ditungguin beratus-ratus tahun, ternyata yang datang meleset. Akhirnya, bagian bainahum ketenkian ini ceritanya ini. Lanjut Mas Toto. Maka tidak Inna sungguh Rabbaka Tuhan tercipta Yahzi dia akan memutuskan bainahum di antara mereka yauma pada hari yauma kiamat pada hari kiamat bima terhadap apa yang kamu mereka dahulu fi tentangnya mereka berselisih. Baik, di sini ada penjelasan tambahan dan dalam tafsirnya adalah seperti berikut, yakni mereka dengki kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengartikan dengki maknanya adalah sebagian terhadap sebagian yang lain menginginkan keutamaan dan kepemimpinan. Masing-masing ingin jadi pemimpin. Waqatalul anbiya dan mereka membunuh para nabi. Fakadza musyriku asrika ya Muhammad. Demikian juga orang-orang musyrik pada masa wahai Muhammad, padahal bukti telah datang kepada mereka, namun mereka berpaling dari bukti yang jelas itu. Karena apa? Lil munafasati, untuk berlomba-lomba firiyasati di dalam menjadi pemimpin. Tuh, memang klasik itu di setiap negara. Kira-kira nggak ada politiknya adem ayem apa nggak Mas Soto? Kira-kira di setiap negara itu nggak ada. Ya pasti panas lah. Benar nggak Karno? Jadi memang dari sononya tuh yang bainahu. Jadi timbul yang namanya perlombaan untuk saling menjadi pemimpin. Kira-kira yang ngompor-ngomporin siapa tuh Mas Soto? Hah? Tim suksesnya. Terus yang tim suksesnya, kalau yang nggak kelihatan, kalau dikaitkan dengan kultum tadi yang ngompor-ngomporin siapa tuh? Iblis. Itu ngompor-ngomporin. Udah enak-enak jadi pengusaha, punya banyak karyawan, tentrem hidupnya, keluarganya. Akal-akal kata orang Jawa Timur, neko-neko nyalek dari salah satu partai. Di kompor-komporin nama tim sukses. Asetnya dijual, anunya dijual. Ternyata setelah perhitungan kalah Mas Toto, stres, terus akhirnya mondoknya di Cirebon gitu loh. Tahu pondok Cirebon yang buat mantan-mantan nggak jadi kan kayak gitu. Ya Allah, dikompor-kompori oleh nikmati aja apa yang ada. Masya Allah, itu kompor-kompor astagfirullah, tinggal menikmati ya. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, masalahnya ya Allah, astagfirullah. Coba nasihat spiritualnya saya lain ceritanya itu Pak Aris ya. Selamat itu Pak Hari itu nikmati kenikmatan hidup itu, Masya Allah. Ambil nengok cucu kemarin Pak Haji datang, saya tanya kemana Pak Haji kok beberapa hari nggak ada, ditanyain sama jamaah nggak ada berita, ternyata baru nengokin cucunya. Ya Allah, apa nggak nikmat itu? Nah kalau di penjara terus gimana Pak Aris? Hah? Ayo, Allah Akbar. Tuh resiko. Jadi ketika kita punya ilmu Mas Bapak, bisa ngerem, bisa apa? Oh nanti kejadiannya akan seperti ini. Nah, kejadiannya seperti ini. Kayak Pak Haji Gunawan itu. Kalau lagi cuaca terang, pakai motor roda 3. Kalau cuaca hujan, pakai mobil. Nikmat apa enggak itu hidupnya? Masya Allah. Terus Pak Haji Naiman, pahalanya berlipat-lipat sambil pakai tongkat udah kayak gini, nggak usah cukup. Loh, justru ini yang paling istimewa menurut malaikat. Sudah kakek-kakek, cucunya banyak, jalan tertatih-tatih, tapi masih kan Mas? Hebat apa enggak itu Pak Karma? Bukan baik itu hebat. Masya Allah, alhamdulillah. Ini karena kedengkian. Baik, biar kita ingat sekali lagi surah Al-A'raf juga Mas Toto. Surah Al-A'raf ayat yang sudah jelas tentang informasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Ayat halaman ayat halaman 170, ayat 157. Terjemah bebasnya aja Mas Toto. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menurut mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, alhamdulillah. Jadi yang jelas itu di dalam kitab Taurat dan Injil tertulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang ke-16 dan beberapa ayat berikutnya itu adalah nikmat agama dan diturunkan syariat. Ada aturannya. Ibarat orang sakit itu kasih obat dosisnya sekian. Kalau lagi pilek ini, anunya ini. Agama juga seperti itu Mas Toto. Nggak asal. Nah, terus Al-Quran itu akan bermanfaat bagi yang beriman. Asalkan aturan pakainya dibaca, diikuti. Ada orang kok tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, itu ibarat orang dapat obat dari resep dari dokter tapi nggak mau minum, nggak mau gunain resepnya. Itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, agama itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan kalau resepnya diikuti. Kalau nggak diikuti, ingin pinjol, ingin dapat duit tapi main apa Pak Mandra? Judol. Akhirnya bobol. Bener itu. Besok saya pakailah kalau ada khutbah Jumat. Itu bener loh. Itu inspirasi loh. Itu meletup seperti itu Pak Haji Tatang, enggak semena-mena loh. Itu enggak sekonong-konong, itu ilham dari malaikat. Lanjutin judul kalau enggak ingin bobol Anda. Gitu kira-kira berkesan itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semakin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.